Lili, kita akan melanjutkan ujian komprehensif atas nama Bu Lili ya. Iya, Pak. Bu Nurmalinda. Sebelum itu silakan Bu Lili baca surah Al-Qari'ah saja. Surah Al-Qari'ah dibaca ya. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Fahuwa fi 'isyatir radiyah. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik, Bu Lili hati-hati ya dalam membacanya ya. Iya, Kak. Ya, jangan sampai tadi ada yang keliru itu. Saya yakin cuma gugup aja, tapi lain kali tolong hati-hati ya. Bu Lili, silakan ditulis dua surah pertama dari surah Al-Qari'ah, dua ayat pertama, ayat 1 dan kedua ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Coba angkat dikit Bu, angkat dikit. Mal-Qari'ah. Oke, oke, oke. Sudah, alhamdulillah, sudah terbaca dengan baik. Bu Lili, silakan jelaskan modul ajarnya ya. Modul ajarnya secara singkat, kalau bisa di-share screen. Kalau tidak bisa, dijelaskan saja secara singkat. Ya, Pak. Sebentar. Yang modul PBL tuh ya, Pak? Ya, modul 1, modul PBL. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul ajar yang akan saya tampilkan. Di sini modul ajar saya itu terdiri dari pertama informasi umum yang terdiri dari informasi nama penyusunnya, nama sekolah, informasi tahun ajaran, informasi kelas juga, dan alokasi waktu, serta kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum dimulainya pembelajaran. Selanjutnya, dalam modul ajar ini juga terdapat profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang akan dikuasai siswa jika setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu tentang beriman. Yang kedua yaitu bergotong royong. Selanjutnya, profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama itu adalah
berilmu dan beramal saleh. Yang kedua, bertanggung jawab. Di sini juga ada sarana prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sarana yang digunakan itu seperti buku panduan siswa, Al-Quran dan terjemahnya, alat tulis, media digital, ya seperti laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Selanjutnya prasarana yang mendukung proses pembelajaran seperti ruang kelas yang kondusif, papan tulis, dan lain sebagainya. Terus target peserta didik yang akan target peserta didik dalam materi ini yaitu siswa kelas 6 yang biasanya sekitar usianya 11 sampai 12 tahun dan dapat targetnya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang disajikan nantinya. Nah, model pembelajaran di sini yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana peserta didik akan dihadapkan pada satu masalah yang nantinya siswa diharuskan untuk menyelesaikan secara berkelompok dengan tahapan-tahapan yang sudah saya rancang. Ya, dan materinya di sini adalah tentang makanan halal dan haram. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, di mana peserta didik nanti akan berdiskusi untuk memahami konsep minuman itu halal dan haram. Kompetensi inti dan tujuan pembelajaran di sini yang akan tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajaran di sini yaitu memahami konsep makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Dan kriteria ketercapaiannya, saya menggunakan rubrik. Selanjutnya pemahaman bermakna. Di sini siswa akan diberi untuk mendapatkan penyampaian materi yang lebih bermakna sehingga siswa itu memiliki pengalaman yang mengesankan, yaitu tentang bagaimana Allah itu memerintahkan umat Islam untuk memilih makanan halal dan haram, memilih makanan yang halal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan kedua memahami halal dan haram dalam membantu peserta didik menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, hidup dengan memilih halal dan haram, memilih yang halal dan membawa keberkahan dan ketenangan. Di saya juga menggunakan pertanyaan pemantik, di antaranya saya bertanya tentang siswa apakah bisa menyebutkan contoh makanan halal dan haram yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Terus, apa yang menyebabkan makanan dan minuman itu menjadi. Lalu bagaimana cara memastikan makanan dan minuman itu halal atau haram untuk dikonsumsi. Di bagian kegiatan pendahuluan di 10 menit pertama, saya seperti biasa akan mengucapkan salam, terus menyuruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu, menyanyikan lagu nasional, menanyakan kehadirannya, lalu menanyakan materi sebelumnya, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran sebelumnya tadi, lalu memberikan pertanyaan pematik yang sudah disediakan tadi, dan menjelaskan alur dari kegiatan pembelajaran nanti, apa saja yang akan dilakukan. Seperti di sini kan tentang PBL. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses bagaimana siswa akan menjalani proses pembelajaran hari ini, yaitu berbasis masalah terkait dengan makanan halal dan haram. Selanjutnya, pada kegiatan inti di tahap awal di 15 kegiatan inti ini terdiri dari 50 menit, dan di tahap awal di 15 menit pertama saya akan menyampaikan sedikit tentang konsep halal dan haram menggunakan media PowerPoint. Selanjutnya saya akan membagi siswa dalam kelompok kecil. Nah, langsung saya akan menampilkan satu masalah
yang akan didiskusikan oleh siswa. Selanjutnya saya akan membimbing siswa untuk mulai mengumpulkan informasi saya akan memberikan bahan bacaan untuk membantu siswa mengidentifikasi masalah yang saya sajikan sebelumnya. Nah, seperti isi bahan bacaannya itu biasanya apa saja sumber bahan yang diizinkan dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika siswa mulai mengumpulkan informasi dari mulai membaca bahan bacaan, saya akan mulai menampilkan sedikit cuplikan video. Salah satunya di sini adalah video tentang proses sertifikasi halal oleh lembaga seperti MUI. Setelah saya memberikan bahan ajar, selanjutnya saya menampilkan video. Lanjutnya saya akan memberikan lembar kerja siswa untuk membantu siswa mencatat informasi penting selama diskusi untuk mengarahkan siswa dapat menyelesaikan atau menjawab masalah yang sudah saya sediakan sebelumnya. Nah, setelah semua itu saya lakukan, siswa nanti mulai membaca bahan tersebut, mencatat poin penting, dan mencari informasi tambahan melalui media pembelajaran yang disediakan saya atau melalui materi di buku, dan siswa mulai menganalisis informasi untuk menjawab masalah dalam kasus tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahap penyelesaian masalah. Di dalam tahap penyelesaian masalah ini, siswa diharapkan sudah mampu menyusun langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan masalah sebelumnya tadi, menyusun langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh ADI untuk memastikan halal haram permen tersebut, lalu menyusun laporan hasil deskripsi dalam bentuk tabel, diagram, atau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan simpel seperti yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, setelah siswa menyelesaikan diskusinya, menjawab masalah yang sudah saya tampilkan sebelumnya, maka saya akan mengiring siswa untuk tampil satu persatu, mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, saya akan memberikan umpan balik atau meluruskan pemahaman siswa jika mereka ada melakukan kekeliruan atau ada hal yang kurang sesuai dengan pemahaman seperti itu. Dan pada kegiatan penutup, saya akan bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran dengan bertanya bagaimana, contohnya menanyakan bagaimana perasaan setelah belajar hari ini, materi halal dan haram hari ini, lalu bagaimana cara memastikan makanan dan minuman itu halal. Selanjutnya mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang diterima hari ini. Nah, setelah semua itu, lalu saya memberikan apresiasi atas partisipasi siswa karena sudah berusaha keras untuk memecahkan masalah dengan baik. Dan pada tahap selanjutnya, pada dan itu yang ada insya Allah ada di lampiran. Selanjutnya, di bagian modul ada laporan hasil diskusi kelompok, pengayaan dan remedial. Jika siswa tidak memenuhi kriteria penilaian yang sudah saya buat, maka nanti akan dilakukan remedial. Dan pada pengayaan itu diberikan pada peserta didik yang sudah memenuhi kriteria. Dalam modul saya juga ada glosarium yang terdiri dari kata-kata yang mungkin yang sulit atau asing terdengar oleh siswa agar membantu siswa untuk memahami modul bahan ajar atau materi pada hari ini. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran seperti KKTP
atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Di sini saya KKTP menggunakan rubrik penilaian, di mana di dalamnya itu siswa di dalam hasil nanti itu siswa menunjukkan bahwa siswa mampu menjelaskan pengertian halal, mampu menjelaskan prinsip dasar hukum Islam berkaitan dengan halal dan haram, mampu menjelaskan faktor yang menyebabkan suatu hal menjadi halal dan haram, mampu menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan. Dan di sini ada 4 kategori penilaiannya. Saya menggunakan kategori mahir, cakap, layak, dan baru berkembang. Selanjutnya, saya di sini juga saya sertakan LKPD yang dimana tadi saya bagikan kepada siswa ketika mereka menyelesaikan masalah. Di sini ada langkah-langkah pengerjaan, langkah-langkah sederhana pengerjaan yang saya buat pertanyaan sederhana untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang yang saya sudah sediakan sebelumnya. Dan di sini juga ada soal yang nantinya di akhir saya akan berikan pada siswa sebagai tes formatif untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa atau pengetahuan siswa dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini juga ada materi dan juga eh, bahan bacaan. Bahan bacaan juga yang saya sudah sediakan untuk siswa saya bagikan kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Demikian Bapak presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lili. Iya, Pak. Bu Lili coba buka kembali sedikit di kegiatan intinya. Di kegiatan intinya. Iya, Pak, sudah. Mana coba? Oke, guru menyampaikan materi tentang konsep halal dan haram menggunakan media PowerPoint. Guru membeli studi kasus. Adi membeli permen dengan harga murah dari luar negeri. Namun Adi tidak tahu apakah permen tersebut halal atau haram. Oke, bagaimana Adi memastikan bahwa permen tersebut halal untuk dikonsumsi? Jadi ini kasusnya ya. Iya, Ini problemnya ya. iya, Pak. Oke, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi itu halal atau haram? Dari apa? Eh, Proses, Permennya itu apakah Ibu munculkan gambar permennya? iya, Apakah Kak, Ibu ada munculkan di mereknya? di PowerPoint ada, dan nanti di bagian lembar kerja siswa itu juga ada, Pak. Oh, Bentar, begitu. di sini. Ini, Pak. Saya tampilkan foto produknya, terus komposisi dari produknya juga seperti itu, Pak. Kemudian lihat apa gambarnya itu bisa jelas nggak diperhatikan oleh siswa? Eh, Insya Allah jelas di sini, Pak. Karena di PowerPoint juga pas di penampilan PowerPoint itu juga gambarnya ada gitu, Pak. Oke. Selain mereka apa mengetahui dari komposisi, mereka bisa melihat dari apa lagi kira-kira apa halal dan haramnya itu? Eh, Mereka bisa mengeceknya dari label, Pak. Label halal yang biasanya itu tertera pada kemasan produk. Em, Kan siswa nanti akan mengecek nih, Pak. Makanya saya buat pertanyaan sederhana seperti ini. Eh, saya Oke, oke. menggiring siswa untuk mengecek bahan-bahannya, terus apakah proses pembuatannya baik atau tidak, lalu apakah si Adi itu dalam mendapatkannya itu dengan cara yang baik atau tidak, lalu mengecek apa ada label halal atau tidak dalam kemasan produknya, Pak. Jadi ini yang dicek nih halal dari
zat dan juga halal dari cara mendapatkannya ya. Iya, Pak. Oke, di situ diceritakan enggak Adi itu dapatnya dari mana? Di dalam masalah saya sebutkan seperti ini, Pak. Adi membeli dengan cara membeli dari luar negeri, seperti itu, Pak. Oh, membeli. Jadi membeli itu kategori halal atau haram ya? Iya, dalam kategori halal kan, Pak? Oke, ya membeli kan halal. Iya, Kalau mau ditindaklanjuti lagi, uangnya dari mana kan? Itu juga kan? iya. Panjang ya, Pak. Yang ceritanya nanti. Ya. Oke lah, baiklah. Apakah menurut Ibu dengan studi kasus seperti yang Ibu sampaikan terkait dengan kasus Adi tadi, siswa-siswi kita bisa memahami konsep halal dan haram makanan itu? Ini sebenarnya salah satu masalah kecil ya, sedikit masalah yang kita temukan di kehidupan sehari-hari sebenarnya, Pak. Masih banyak masalah yang kita temukan di masyarakat, cuman ini hanya sebagian kecil saja yang dapat mematik pengetahuan siswa, juga dapat merangsang ingin tahu siswa seperti itu, Pak. Karena dalam kasus yang saya buat ini kan banyak banyak ininya, banyak hal seperti dari luar negeri, lalu permennya itu pasti tidak ada logo halalnya, lalu bagaimana? Nah, siswa mulai berpikir bagaimana, sedangkan ini sebenarnya bahannya halal, namun ini dari luar negeri dan tidak ada label halal dari MUI seperti itu, Pak. Jadi memancing keingintahuan siswa dan menurut saya ini dapat membantu rasa ingin tahu siswa lebih dalam tentang materi ini. Oke, baiklah. Baik. Terima kasih Bu Lili ya. Iya, Pak, Selanjutnya akan sama-sama. saya serahkan ke Pak Nazirwan untuk memperdalam tentang kontennya ya. Terima kasih. Silakan Pak Terima kasih, Nazirwan. Pak. Terima kasih Baik, kembali, Pak. baik, Pak Mir. Bu Lili, Iya, Pak. iya sehat Bu Lili. Alhamdulillah, Pak. Dingin kaki, Pak. Iya, Bu Lili membahas materi yang ada di kelas 6 ya. Iya, Pak. Oke. Itu sumber materinya dari mana Bu Lili? Saya ambil pertama dari buku, Pak. Dari Buku apa? buku siswa kelas 6. Penerbit? Penerbit buku yang Bapak tulis sebentar. Oh, gitu. Iya, iya, nak. Ya, Oke, dari pusat perbukuan ya, Pak. oke, baik. Bu Lili, Iya, itu Pak. materinya elemen apa? Elemen fikih, Pak. Elemen fikih, materi kelas 4C ya. Iya, Pak. 4C kelas 6 ya. Iya, Semester betul. Iya kan? Iya, Ya. Pak. Saya mau tahu untuk mengajar materi tentang halal dan haram ini, Bu Lili merancang berapa kali pertemuan? Saya rancang untuk 3 kali pertemuan, Pak. Yang pertama itu, iya, yang pertama itu memahami definisi halal dan haram beserta sumbernya. Ya, berarti ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu, Yang untuk pertemuan kedua lebih ke sebab-sebab makanan halal dan haram. sebab-sebab makanan halal dan haram. Dan haram, iya. Terus, Yang pertemuan ketiga nanti baru penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. oke, penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa maksudnya? Penerapannya, Pak, penerapan dalam sikapnya, dalam perilaku, dan yang ketiga itu dalam konsumsi. Contohnya apa? Gimana? Contohnya, kalau dalam perilaku, dalam sikap itu siswa diharapkan meyakini bahwa halal dan haram itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Ya kan penerapannya seperti apa penerapannya? Penerapannya ya meyakini tadi itu, Pak, kalau sikap ya, Pak, kalau sikap siswa meyakini bahwa
Allah itu memang Ya, mengatakan meyakini. Penerapannya meyakini itu seperti apa penerapannya? tidak mengkonsumsi makanan yang haram dan lebih memilih makanan yang haram. Apa yang halal, maaf Pak. Terus, apalagi penerapannya seperti apa? Kalau dalam perilaku, penerapan dalam perilaku contohnya itu tidak membuang sampah sembarangan. Memang Kenapa? dalam Islam itu tidak disebutkan membuang sampah itu haram, namun karena itu adalah perbuatan yang buruk atau tidak baik, sehingga eh, itu lebih cenderung menjadi perbuatan yang haram karena dapat memberi dampak yang sangat sangat buruk bagi lingkungan dan diri sendiri. Kok lari ke sampah? Iya, Pak. Kok lari ke sampah? Kenapa? Eh, Gimana, Pak? Kok larinya ke sampah? Ya, karena sampah itu kan kalau Gimana perbuatannya ya, cerita? Pak, kan Apa dalam hukumnya? dalam perilaku, penerapannya dalam perilaku, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Salah satunya contoh perilaku kita, karena membuang sampah sembarangan itu dapat memberi dampak yang tidak baik bagi eh, diri kita dan juga lingkungan, seperti itu, Pak. Oke, sekarang saya tanya. Gimana hubungannya Ibu Lili bisa mengaitkan sampah dengan hukum makanan halal dan haram? Gimana Ibu mengaitkan larinya ke situ? Eh, Gimana? Kan di sini itu penerapan hukum halal dan haram ya, Ya, Pak. ya, ya. Nggak larinya. Ya, ini kan makanan halal dan haram. Kok Ibu bisa Ya. lari ke apa itu kaitannya seperti apa kaitannya? Eh, karena di sini penerapan dalam perilaku, Pak. Ya, kaitannya dengan hukuman halal haram seperti apa? Eh, Perbuatannya tadi itu tidak baik, sehingga eh, Kaitannya dengan hukuman halal haram seperti apa? Kaitannya kalau kaitannya dengan makanan haram, dengan sampah dari membuang sampah sembarangan. Kaitannya seperti apa? eh, iya, Nah, eh, kalau fokus saya tadi, saya tuh lebih pikirnya itu karena dia itu eh, menerapkan hukum halal gitu, Pak. Menerapkan hukum halal haram seperti itu. Ah, menerapkan hukum halal bukan haram. bukan ke makanan seperti itu, Pak. Penerapan Eh, hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Membuang sampah itu hukumnya apa? Membuang sampah sembarangan. Kalau dalam Islam, kalau dalam Al-Quran atau hadis itu tidak ada disebutkan bahwa membuang sampah sembarangan itu haram, Pak. Namun Nah, kegiatan atau perbuatan ada tersebut itu kan tidak baik atau tidak patut dicontoh dan buruk, apalagi eh, karena itu dapat memberi dampak yang tidak baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. oh iya. Contohnya nanti Bu, bisa menjadi eh, banjir dan lain sebagainya. agak sedikit ini ya, menurut saya ya, hukum makanan, berbicara hukum makanan halal dan haram, darinya kalau kita tidak bisa mengaitkan, darinya ujung-ujungnya sampai ke banjir sama-sama. Ya, sedikit nih. Bu Lili tahu nggak ceritanya kenapa sampai ke sana? Nggak tahu ya. Halal, Iya. haram itu artinya apa Bu Lili? Haram itu bahasa apa? Haram itu bahasa Arab, Pak. Artinya apa? Suci. Hmm? Kalau dalam Haram suci. kalau kata kata dasar haram itu adalah sesuatu yang tidak boleh di dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dilakukan atau dikonsumsi dalam syariat Islam. Itu haram. Iya, Itu Pak. konsep haram itu. Iya. Salah Bu Lili itu. Haram itu artinya larangan. Udah, itu aja. Larangan. Iya, Pak. Ya. Coba kalau tanya Pak Amir itu, Pak Amir itu kan sudah pernah haji dia. Kalau haram 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 berarti tidak boleh berarti. Iya, Pak. Betul kan? Nah, haram berarti itu larangan yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dilakukan. Pokoknya yang tidak boleh itu haram namanya. Iya, Pak.
Termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita lakukan itu haram. Nah, maka itu larilah kepada implementasi kehidupan sehari. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu adalah dalam bahasa Arabnya haram, larangan, tidak boleh. Cuman ada haramnya itu kapasitasnya itu memang sesuatu yang kalau ke makanan sesuatu yang tidak boleh kita konsumsi. Kalau di perbuatan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Gitu ya. Iya, Kak. Ya. Itu hanya untuk implementasi saja. Bagaimana Iya. kita melakukan larangan dalam Islam termasuk membuang sampah. Tadi itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka jangan kita memponis membuang sampah itu hukumnya haram. Oh jangan. Tapi bagaimana kita menyampaikan dengan bahasa pada anak itu membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Itulah intinya seperti itu. Ya, boleh ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Lili dalam buku itu, dalam materi Ibu Lili itu, ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Dalam materi Ibu Lili ada berapa sebab makanan atau minuman itu yang menjadi halal atau haram? Kalau dalam materi ada 3, Pak. Nah, apa Yang saja? pertama, zat asalnya. Nah, Yang kedua, sifat asalnya. Yang ketiga ya, itu prosesnya. prosesnya. Coba jelaskan satu-satu itu. Gimana maksudnya? Kalau dalam sebab yang pertama itu karena zat asalnya, bahwa segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah itu haram, itu zat asalnya seperti babi, darah, dan bangkai. Kalau Allah sudah mengatakan itu haram, maka mau diolah seperti apapun, mau di maksudnya di dalam bentuk seperti apapun, itu akan tetap haram seperti itu, Pak. Jadi Ya, yang babi, darah, sama bangkai tadi, maupun kalau diproses seperti apapun tetap haram seperti itu, karena sudah ditentukan oleh Allah bahwa itu haram. Itu kalau untuk zat asalnya. Tapi kalau dia zat asalnya halal, insya Allah itu yang baik dan boleh dikonsumsi seperti itu. terus? Yang yang kedua itu sifat asal. Sifat asal itu eh, kalau untuk makanan itu dia lebih ke eh, seperti khamar. Khamar itu kan sifat asalnya adalah memabukkan, dan itu tidak baik juga bagi kesehatan sehingga hukumnya menjadi haram. Dan Yang begitu kedua pula yang pertama tadi asal, yang kedua tadi sifat, Pak, sifat asalnya. sifat asal. Ya, Hah? ya sifat yang pertama tadi kan zat asalnya. Zat itu ya seperti babi, Oh, darah, sama bangkai tadi. zatnya memang haram. Yang kedua, Ya. Yang kedua itu sifat, Pak, sifat asalnya. gimana? Kalau dalam untuk makanan itu contohnya seperti khamar. Khamar itu kan sifatnya memabukkan dan tidak baik untuk kesehatan, sehingga tidak boleh atau haram Komar, hukumnya. komar itu memang zatnya memang ini haram. Komar itu. Iya, Pak. Hah? Komar itu zatnya memang haram nggak? Kalau kalau zatnya tidak, tapi kan sifatnya, Pak. Oh gitu. Komar berarti kalau tidak memabukkan boleh diminum. Maaf, Pak, saya ralat. Dalam Al-Quran itu disebutkan khamar itu memang haram, Pak. Meskipun setetes kita minum itu tidak boleh, haram. Artinya haram atau sifatnya atau memang zatnya yang haram? Zatnya berarti ya, Pak. Tidak tahu saya. Ya, kalau seperti dalam materi yang saya pahami sebelumnya itu sifat ini lebih ke ini, Pak, perbuatan kita dalam kayak judi, eh, dalam Oke. mencuri itu ada perbuatan yang buruk sehingga
itu dalam sifat tidak, maksudnya tidak boleh. Tuh. Ya. Eh, Itu ya, dalam ya, nomor ya, 17. dan yang ketiga itu proses, Pak. Proses di sini ada 3. Proses mendapatkannya, proses pengolahannya, dan juga proses lupa. Jadi meskipun zat awalnya itu halal dan meskipun zat awalnya itu halal, namun proses mendapatkannya itu tidak baik, seperti mungkin hasil dari judi online, terus dibelikan sesuatu, itu tidak baik sehingga makanan tadi menjadi haram. Terus Baik. proses pengolahannya, meskipun makanan tadi itu dia halal, umpamanya buah-buahan, terus proses mendapatkannya juga baik, umpamanya dengan cara membeli, namun proses pengolahannya tadi itu mungkin dicampurkan dengan sesuatu yang tidak baik. Mohon maaf, seperti umpamanya mencampurkan ekstrak dari babi atau apa, itu tidak boleh, sehingga makanan itu menjadi haram meskipun zat awalnya itu halal. Dan yang ketiga saya lupa, Pak. Oke, baik. Bu Lili. Ya, Pak. Ibu Lili menyampaikan bahwasanya Ibu Lili mengajarkan tentang hukum makanan halal dan haram, Ya, ya kan? ya, Pak. Ibu mengenal konsep halal dan haram, kemudian penyebab makanan halal dan haram. Yang ketiga tadi terkait dengan apa tadi? Proses, Pak. Proses Prosesnya, sebab-sebab, dan yang terakhir tadi penerapan dalam. penerapan. Ya. Yang saya mau tanyakan, Ibu Lili ada nggak nyampe nggak kepada manfaat, hikmah, dan segala macam, ada nggak masuk situ? Dalam Kalau dalam modul ini tidak, Pak. Karena dalam modul ini saya lebih fokus. kira-kira nanti Bu Lili ngajarnya sampai ke sana nggak? Oh iya, Pak. Tentang Apa manfaat. ada nggak Ibu Lili masuk di pertanyaan pemahaman bermakna apa pentingnya kita makan makanan yang halal dan haram, ada nggak? Di dalam modul ada saya terapkan, Pak, pembelajaran bermakna. Pemahaman bermakna. Iya, Apa, pemahaman bermakna. apa yang Bu Lili buat Bentar, saya lupa. di atas? Di atas. Di sini saya Allah memerintahkan umat Islam untuk memilih yang halal sebagai bentuk ketaatan dan kebaikan bagi diri sendiri. Selanjutnya, memahami halal dan haram membantu peserta didik menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, hidup dengan memilih yang halal membawa keberkahan dan ketenangan. Pemahaman bermakna. Ya, pertanyaan Ya. pemantiknya. Pemantiknya seperti ini, Pak. Apakah yang menyebabkan? Bagaimana cara kita memastikan? Oke, Bu Lili. Ya, Bu Lili Pak. sampai pada pemahaman terkait dengan kenapa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal, menghindari makanan-makanan yang haram. Ada nggak sampai ke sana nggak? Iya, ada, Pak. Kenapa? Karena kalau kita memilih makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram, itu sudah pasti, kalau yang halal itu kan sudah pasti baik untuk kita, baik untuk kesehatan kita, baik akan pengaruhnya juga nanti ke sifat kita, seperti itu, Pak. Karena segala hal yang baik, seperti yang disebutkan Allah itu, kalau sudah pasti baik, maka hasilnya juga akan baik. Sampai ke sana ya. Jadi pengembangan materinya itu tidak hanya memahami konsep, tidak hanya memahami manfaat penerapannya, tapi sampai kepada bagaimana anak-anak itu tahu, anak-anak itu paham bahwa makanan ini adalah penting sebagai sumber energi, ya kan? Ibarat motor lah, Bu Lili. Kalau sumber energinya itu tidak bagus, maka motornya akan ngendat-ngendat. Iya, Pak.
Nah, sampai ke sana ya. Iya, Pak. Tapi artinya apa? Dalam penerapan itu nanti kita menginginkan kepada peserta didik kita itu tidak hanya dia hanya tahu ini halal, ini haram, tapi bagaimana dia bisa memahami bahwa makanan itu akan menjadi darah daging dan menjadi sumber energi dan itu yang mendorong kita. Kalau sumber energi baik, maka didorong kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya ya dalam buku itu saya ceritakan ya. Kenapa orang tuh malas beribadah? Kenapa orang tuh malas sholat? Kenapa? Salah satunya itu penyebabnya. Banyak mungkin energi-energi kita ini banyak energi-energi yang tidak baik sehingga menimbulkan kita malas beribadah, malas ini. Satunya. Sampai ke sana ya. Iya, Pak. Insya Allah. Nah, secara kontekstualnya seperti itu, secara kontekstualnya. Tidak hanya kita sebatas tataran konseptual saja, tapi sampai Ya. kepada metode dan implementasinya bahwa memilih makanan halal atau haram itu penting dalam kehidupan kita. Ya, Bu Lili ya. Ya, Pak. Tidak batas makanan, tapi juga masuk kepada perbuatan. Ya. Perbuatan kita, ya mana perbuatan yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Selesai itu Bu Lili ya. Iya, terima kasih Pak sarannya insya Allah untuk perbaikan ke depannya. Menyeluruh ya, tidak hanya di kota-kota hanya sebatas tataran konseptual, tapi menyeluruh utuh sampai ke implementasi secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya Pak. Selesai itu aja Bu Lili ya, semangat ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Amir ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nazirwan. Terima kasih Bu Lili, semoga Ya, sukses Pak. selalu ya. Semangat Amin. untuk Semangat. meningkatkan kualitas diri kita ya. Belajar Ya, dan siap, Pak. baik, terima kasih Bu Lili, Bu Mayang, boleh di stop record.